ringan. Ini sangat luas. Kalau saya tidak salah pasal itu ada 7 ayat. Jadi lex favorem ini dia berlaku universal dalam pengertian dia bisa berlaku terhadap terlapor, juga terhadap terperiksa, bisa juga terhadap tersangka, bisa juga terhadap terdakwa, bisa terhadap terpidana, bahkan sampai ketika dia menjalani sebagai seorang narapidana. Karena itu ketentuan mengenai lex favorem, saya kasih contoh konkret saja. Misalnya saya mencuri, dijatuhi pidana 5 tahun penjara. Artinya itu kan hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Setelah saya mendekam di dalam penjara 2 tahun, tiba-tiba putusan itu sudah inkrah. Saya terima 5 tahun penjara. Saya baru mendekam di penjara 2 tahun. Tiba-tiba undang-undang itu mengatakan bahwa pencurian diancam maksimum pidana penjara adalah 2 tahun. Maka berdasarkan ketentuan yang baru itu, dia bisa mengajukan peninjauan kembali untuk hukumannya berubah dari 5 tahun itu menjadi 2 tahun. Itu ketentuan yang lebih meringankan. Jadi sudah barang tentu memang yang harus dibuktikan oleh penuntut umum itu adalah unsur pasal. Jadi di dalam ketentuan umum besar itu ada misalnya unsur sengaja. Unsur sengaja itu di dalam KUHP yang baru, baik tertulis maupun tidak tertulis, dia tetap harus dibuktikan oleh penuntut umum. Itu ada penjelasannya dalam penjelasan pasal 36 KUHP yang baru. Pertanyaan kedua, jadi begini Mas, penjatuhan pidana itu harus dilakukan secara alternatif yang ada hubungan antara pasal 57 dan pasal 67. Sebetulnya yang dimaksudkan dengan alternatif pidana mati itu dia selalu dicantumkan ancaman pidananya di dalam pasal-pasal atau di dalam tindak pidana itu, dia harus selalu dialternatifkan dengan pidana seumur hidup dan pidana sementara maksimum 20 tahun. Jadi yang dimaksudkan dengan alternatif sanksi pidana khusus untuk pidana mati itu dikatakan bahwa dalam perumusan suatu tindak pidana di dalam buku kedua, pidana mati itu selalu diancamkan secara alternatif. Maksud diancamkan secara alternatif artinya pembentuk undang-undang tidak boleh mencantumkan ancaman pidana mati itu tunggal, tetapi harus dialternatifkan baik dengan pidana penjara seumur hidup maupun pidana penjara sementara maksimum 20 tahun. Contoh konkret misalnya sekarang ada di dalam pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana maksimum sekian tahun. Itu yang dimaksudkan yang tadi Anda tanyakan dalam konteks pasal 57 dan pasal 67. Yang ketiga adalah soal hukum yang hidup di dalam masyarakat. Bapak Ibu, tadi pada awal saya katakan jangankan antara pembentuk undang-undang dan masyarakat, jangankan antara pemerintah dan DPR, kami sendiri di tim ahli itu berdebat panjang soal hukum yang hidup di dalam masyarakat. Tetapi ketika itu telah menjadi suatu keputusan, ya kami harus taat dengan keputusan itu. Kalau mau jujur sebetulnya saya sama orang bersama dengan yang sebetulnya tidak setuju dengan pasal ini. Tetapi karena ini menjadi keputusan bersama, kita harus terima. Dan waktu itu kita meminta untuk diperketat. Akhirnya memang pasal 2 ayat 1 mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat ini itu pemberlakuannya tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Karena ada 7 syarat, bukan 7 syarat. Ada 7 hal yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Ini adalah kompromi maksimal antara yang setuju pasal ini dijatuhkan dan yang kontra dengan pasal ini. Akhirnya kami para ahli berhukum, kami mencari jalan tengah, win-win solution. Apa win-win solution ini? Oke, kita akui kehidupan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kita akui bahwa hakim dalam mengadili harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, tetapi penerapannya harus diperketat. Bagaimana pengetatan itu? Satu, hukum yang hidup dalam masyarakat ini pemberlakuannya tidak boleh bertentangan dengan 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 3 tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. Ada yang keempat ini kalimat yang saya tambahkan, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Kalau Bapak latar belakangnya hukum internasional, pasti Bapak tahu kalimat itu saya ambil dari pasal 38 paragraf 1 Undang-Undang Internasional. Karena ada sumber hukum internasional itu yang kedua adalah prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Itu kita ambil dari pasal 38 paragraf 1 Undang-Undang Internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum yang hidup dalam masyarakat itu digunakan apabila peristiwa hukum yang terjadi sama sekali tidak diatur dalam KUHP. Kira-kira ada dalam masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP? Ada, tapi sangat sedikit. Yang ketiga, keberlakuan hukum hidup dalam masyarakat itu hanya berlaku untuk tindak pidana ringan. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara yang sedang di Bali, ada mahasiswa bimbingan saya itu, dia menyusun skripsi tentang pencurian pertimbangan barang-barang urai. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu bisa memperlakukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang keempat, keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk membangkitkan peradaban hukum adat yang sudah mati. Ya. Jadi kalau yang sudah mati ya jangan dibangkitkan. Yang kelima, keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat itu untuk melegalkan peradaan hukum yang hidup dalam masyarakat yang masih berlaku, yang masih ada saja yang dilegalkan dalam hukum positif. Yang keenam, jangan Bapak Ibu bayangkan bahwa pengadilan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat itu dilakukan oleh pengadilan adat. Sama sekali tidak. Dia dilakukan oleh pengadilan negeri, pengadilan biasa, tetapi dia menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi jangan bayangkan bahwa akan ada 520 sekian berdasarkan kabupaten kota. Tidak demikian. Ayat terakhir, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sedang menyusun peraturan pemerintah tentang pemberlakuan hukum ini dalam masyarakat. Karena itu perintah dari pasal 2 ayat terakhir ya, pasal 2 ayat 4 kalau saya tidak salah. Pemerintah mengenai pemberlakuan hukum yang di dalam masyarakat selanjutnya akan diatur oleh peraturan pemerintah. Dan penegakan hukumnya dilakukan oleh Satpol PP. Yang berikut adalah mengenai war crime dan agresi memang sengaja tidak dimasukkan di dalam KUHP karena yang dimuat di dalam KUHP itu hanya bersifat war crime dari undang-undang pengadilan undang-undang nomor 26 tahun 2000, dan di dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 itu kan ada 2 kejahatan, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kita hanya memuat war crime, sama sekali tidak mengadakan yang baru, karena tidak pidana khusus dalam KUHP itu hanya sekali dari pasal-pasal jembatan untuk menghubungkan antara undang-undang yang existing dengan KUHP. Ini sekaligus menjawab pertanyaan mengenai narkotika. Baiklah, sekarang sedang kita kerjakan
Jadi pemerintah dan DPR pada tahun 2025 ini mau tidak mau, suka tidak suka harus mengesahkan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika. Sebab kalau tidak, maka nanti banyak peristiwa yang terjadi tidak bisa dikenal karena ada beberapa pasal yang dihapus di dalam KUHP nasional. Di dalam pembentukan undang-undang narkotika yang baru, pasal-pasal yang dihilangkan itu akan dibuktikan, akan diatur kembali dalam perubahan undang-undang narkotika yang direncanakan. Kita sudah punya timeline. Bulan April akan diserahkan oleh Presiden kepada DPR. Mungkin sekitar bulan Juli dan bulan Juli akan disahkan. Dari kekhawatiran itu akan dicantumkan di dalam undang-undang narkotika yang baru. Yang ada diatur dalam pasal 609 sampai 611. Sekali lagi, dia hanya bersifat for crime. Yang berikut adalah soal pertanggungjawaban pidana. Lalu tadi ada pertanyaan soal korporasi, lalu dihubungkan dengan undang-undang keimigrasian. Ini berarti taruninya bacanya belum lengkap. Tapi tidak apa-apa, namanya taruni yang bebas. Pertanggungjawaban dalam KUHP yang baru dibagi 3. 1 adalah pertanggungjawaban orang, 2 adalah pertanggungjawaban pidana anak, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori yang digunakan di dalam pertanggungjawaban korporasi ini ada 3. Ada yang namanya teori identifikasi. Teori identifikasi ini yang bisa dimintakan pertanggungjawaban baik korporasinya sebagai badan hukum maupun pengurus korporasinya. Jadi bisa dua-duanya. Bisa orang maupun korporasinya. Teori yang kedua yang dipakai dalam pertanggungjawaban korporasi adalah teori agregasi. Pertanyaan taruni tadi itu berkaitan dengan teori agregasi. Kalau teori agregasi, maka tidak ada pidana lain selain pidana denda. Sementara pertanyaan Anda, kenapa tidak ada pencabutan atau kemudahan perubahan? Itu ada di dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Selain sanksi pidana juga ada pidana perubahan, ada juga tindakan. Jadi pidana tambahan dan tindakan itu antara lain misalnya untuk pidana tambahan ada pencabutan izin, lalu kemudian juga ada ganti kerugian, lalu kemudian ada tindakan sampai pada dibubarkan. Jadi lengkap masalah pidana korporasi, baik sanksi pidananya maupun pidana tambahan dan juga adalah tindakan. Pertanyaan yang berikut ini pertanyaannya sangat filosofis. Mas, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima paradigma baru pidana. Ya, yang tadi saya katakan dengan berbagai keadilan, mulai dari keadilan korektif, keadilan restoratif, dan keadilan rehabilitatif. Karena ini salah satunya untuk mengurangi overcrowding di dalam pemasyarakatan. Dari sekali lagi itu mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mulai belajar untuk menerima paradigma pidana modern dengan tidak lagi berorientasi pada balas dendam, tetapi dia pemulihan dan juga rehabilitasi. Mengapa? Karena tadi saya katakan salah satu tujuan dari visi dari KUHP nasional itu adalah reintegrasi sosial. Ini memang tugas terberat bagi saudara-saudara yang berada di lembaga pemasyarakatan. Karena apa? Pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana itu harus mencakup 3 hal. Pertama, harus memastikan bahwa ketika narapidana itu kembali ke masyarakat, dia tidak lagi mengurangi perbuatan pidana. Kalau itu sih masih bisa, masih lebih mudah. Yang kedua, seorang petugas di lembaga pemasyarakatan itu harus memastikan bahwa narapidana ketika kembali di tengah masyarakat, dia tidak hanya dia bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga ini yang paling sulit. Petugas lembaga pemasyarakatan harus memastikan bahwa seseorang yang telah dibina di lapas itu tidak hanya bisa diterima
tidak lagi membuat perbuatan pidana, tetapi dia juga bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu alternatif modifikasi pidana dilakukan antara lain misalnya adalah pidana sosial. Jadi pidana sosial ini misalnya karena saya membawa sepeda motor itu mudah-mudahan saya menabrak orang sehingga mengakibatkan mati. Lalu apa pidana kerja sosial? Karena saya punya keahlian misalnya kemahiran di mobil, ya saya mungkin membawa mobil ambulans atau membawa kendaraan untuk public service, tetapi kemudian saya tidak digaji. Itu contoh dari pidana kerja sosial untuk menggantikan pidana penjara. Yang terakhir, mati menjadi seumur hidup. Jadi Bapak Ibu, saya ingat begitu KUHP itu disahkan pada tanggal 6 Desember 2022, pertengahan Desember saya ditanyai oleh Bu Retno Marsudi Menteri Luar Negeri. Ini terkait dengan banyaknya warga negara asing yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan Indonesia. Waktu itu pertanyaan dari Bu Retno Marsudi, Mas, ini bagaimana dengan KUHP baru? Lalu saya jawab, Bu Retno, begitu KUHP baru itu disahkan, maka yang harus dilakukan adalah moratorium pidana mati. Moratorium pidana mati. Karena apa? Kembali kepada pertanyaan pertama tadi, di dalam pasal 3 kan apabila ada ketentuan yang lebih meringankan, itulah yang digunakan. Jadi moratorium pidana mati itu otomatis mereka yang telah dijatuhi pidana mati kemudian belum mencapai masa tunggu 10 tahun, ya tetap harus diikuti. Jadi tidak bisa dilakukan eksekusi. Karena itu tadi ketentuan yang lebih meringankan, meskipun dia masih berlaku nanti pada tanggal 2 Januari 2026. Jadi memang waktu saya katakan kepada beberapa kalau sampaikan ke Bapak Presiden bahwa memang harus dilakukan moratorium pidana mati. Karena ketentuan yang lebih meringankan itu artinya dia akan masuk dalam penilaian dari kepala lapas. Apakah ini orang selama 10 tahun berkelakuan baik apakah tidak, untuk dirubah hukumannya menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman sementara 20 tahun. Tetapi mengenai pelaksanaan pidana mati dan perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup maupun pidana sementara waktu, ini juga sedang diatur, sedang dibuat undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jadi Bapak Ibu, KUHP nasional itu memerintahkan kepada pemerintah untuk membuat ada beberapa peraturan pemerintah, tetapi juga memerintahkan kepada pemerintah dan DPR pelaksanaan pidana. Di samping ada saya kira saya sudah jawab. Terima kasih Bapak untuk termin pertamanya. Masuk termin kedua, kami persilakan pertanyaan dari dapat silakan di meja bunda bagian depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan langsung dari kesempatan dan juga saya tertarik dengan paparan Prof tadi, pedoman pemidanaan bagi hakim. Jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Mohon penjelasan, Prof. Ini keadilan untuk pelaku, korban, masyarakat, atau negara, atau untuk semuanya. Karena keadilan ini sifatnya subjektif dan sangat-sangat relatif. Itu. Yang kedua, di KUHP yang lama itu kan
terdiri dari 3 buku. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 tentang kejahatan, dan buku 3 tentang pelanggaran. Dalam KUHP yang baru, itu buku 3 itu diamputasi. Nah, pertanyaan saya, apa alasannya dan apa dasar filosofinya? Serta ini pasal-pasal itu dikombinasikan kemana? Saya kira demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sisi lantai 2, silakan bagian depan. Ya, yang paling depan. Mohon pejabat pembinaan menyesuaikan. Selamat pagi. Izin berdiri. Pertama, Politeknik Migrasi, nama Haji Babaroli. Pertanyaan saya cukup simpel karena ini merupakan suatu pertanyaan yang mungkin rekan-rekan saya tanyakan sebagai masa depan imigrasi Indonesia. Terjadinya dekodifikasi KUHP, yakni banyaknya undang-undang atau rancangan undang-undang yang seperti tanaman liar yang menggerogoti dan mencabik bangunan induknya, yaitu KUHP sebagai induk hukum nasional. Terdapat 147 undang-undang di luar KUHP yang memuat ketentuan pidana. Salah satunya Undang-Undang Keimigrasian. Dalam hal ini, Undang-Undang Keimigrasian sebagai administratif penal law, yakni hukum administrasi yang diberikan ketentuan pidana, yakni ketentuan pidana pada pasal 113 sampai 136. Pertanyaan saya yang pertama adalah bagaimana signifikansi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian? Terlebih, apakah perlu dilakukan harmonisasi dengan induk hukum nasional dalam hal ini KUHP baru yang tadi telah dijelaskan adanya perbedaan antara Undang-Undang Keimigrasian dan terkait KUHP. Yang kedua, terkait yang menyangkut keimigrasian, yakni penyelundupan manusia, di mana sebelumnya penyelundupan manusia merupakan suatu tindak pidana keimigrasian yang termaktub dalam pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian, yang kini telah berada di KUHP pasal 457 yang dikenai sanksi pidana minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun, juga pidana denda paling ringan kategori 5 dan paling banyak kategori 7. Yang paling ingin saya tanyakan adalah untuk penyelundupan manusia ini di lapangan itu kadang korban yang mengaku korban tapi sebenarnya adalah pelaku tindak pidana penyelundupan manusia itu sendiri. Jadi bagaimana cara agar adanya pembedaan antara pelaku dan korban yang tentunya sangat berpengaruh pada ringan beratnya tindak pidana yang dijatuhkan, dan juga hal tersebut untuk mewujudkan cita-cita hukum, yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Kami berikan kesempatan selanjutnya dari sisi kanan. Ya, taruna di bagian atas pojok, silakan ajukan satu pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertama, saya izin memperkenalkan diri. Taruna utama Samuel Alexander Hasibuan, STB 5191, program studi Bimbingan Kemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, tadi telah dijelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru. Ini menjadi angin segar tentunya bagi kita bangsa Indonesia, di mana memang sebagai negara yang merdeka
Seharusnya memang kita memiliki KUHP yang kita buat sendiri sesuai dengan jiwa dan juga semangat bangsa Indonesia sendiri. Namun adanya KUHP baru ini tentu memuat hal yang baru walaupun tidak secara keseluruhan. Salah satunya yang saya soroti adalah adanya pengaturan tentang tindak pidana korupsi atau tipikor. Di mana sebelumnya tipikor ini merupakan salah satu extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sementara di dalam dengan adanya KUHP yang baru ini menjadi kejahatan biasa. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa urgensi dari pengaturan tentang tipikor dalam KUHP baru? Karena implikasinya menjadikan tipikor menjadi tindak pidana biasa, sehingga proses penegakan hukumnya juga biasa sebagai yang diatur dalam KUHP dan mungkin akan menghilangkan kewenangan khusus yang diberikan dalam undang-undang tipikor itu sendiri. Tentu saja ini akan menghilangkan efek jerah bagi pelaku dan sangat bertentangan dengan tujuan untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan keempat, bahwa masih tidak ada yang di atas, silakan. Taruni. Ya. Sepertinya mereka sangat bersemangat untuk menggali informasi terkait keadaan nasional. Ya, satu pertanyaan. Baik, pejabat pembina Musliha perlu izin memperkenalkan diri, Taruna Reda angkatan 56 dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, nama Messi Dewi Ayu. Izin Bapak, saya izin mengajukan pertanyaan yang mungkin sudah banyak ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian sebelumnya terkait tindak pidana hukuman mati. Dalam KUHP baru yang dimana mengimplementasikan paradigma modern, terdapat pedoman pemidanaan yang dimana sudah disampaikan oleh Bapak bahwasannya pidana mati merupakan pidana yang terberat dan diusahakan untuk menjadi opsi akhir bagi hakim dalam memberikan penjatuhan hukuman pidana. Hal ini sudah tertulis pada pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah dijelaskan lebih lanjut tentang hukuman pidana mati. Pada pasal ini juga yang akan menjelaskan tentang masa pencobaan 10 tahun, Pak. Pertanyaannya, apakah pendekatan ini dalam hal ini 10 tahun masa percobaan ini bisa ditetapkan pada kasus tertentu, yaitu pada kasus narkotika, terorisme, atau pembunuhan berencana? Karena poin 10 tahun bagi saya menjadi pertanyaan, apakah 10 tahun ini mampu untuk menilai perubahan perilaku seorang individu? Di sini pertanyaan selanjutnya saya, yaitu saya ingin bertanya untuk mekanisme dalam penilaian perubahan perilaku yang akan diimplementasikan nantinya. Namun tadi sudah disampaikan oleh Bapak sendiri bahwa mekanismenya masih akan dibuat dalam undang-undang lain, yang akan dituangkan di undang-undang lain, sehingga mungkin sudah terjawab pertanyaannya. Dan saya izin memberikan saran, apabila pengimplementasian 10 tahun ini akan dijalankan, Bapak, berarti seorang petugas pemasyarakatan pasti memiliki peran penting dalam menilai perubahan perilaku setiap individu yang akan menjalani proses selama 10 tahun ini. Mungkin menjadi saran bagi dari saya, yaitu peran yang penting ini diberikan spesialisasi bagi seorang petugas, bahwa petugas yang nanti akan menilai akan diberikan pendidikan dan juga pelatihan yang lebih dalam untuk melakukan penilaian terhadap individu yang menjalani masa tahanan 10 tahun, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, sarannya sangat bagus. Pertanyaan kelima, ya, dari lantai pertama, bagian apa? Ya, silakan Bapak, satu pertanyaan. Terima kasih. Saya Riza Afrizal Hasbi, saya juga dari Pradi, Pak. Saya wasekjen di PBH Pradi. Bahwa dengan sosialisasi undang-undang baru ini, mau tidak mau kita ada yang harus menerimanya, yaitu adanya penerapan Asjas RJ. Bahwa kita ketahui bersama
kita di hidup tidak lepas dari the same dan the soul, dunia angan-angan dan dunia kenyataan. Yang sering kita itu merasakan hal yang berbeda. Bahwa pelaku tidak pernah merasakan bagaimana dia melakukan tindak kejahatan itu, lalu menimbulkan kerugian bagi orang. Lalu begitu juga korban menginginkan saat dia mengalami itu, dia menginginkan pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Istilah dasar dan dasolan yang berperang dengan ajas RTI tentu ada hal yang dirasakan tidak adil bagi korban. Bagaimana dia merasakan anaknya dibunuh atau dilakukan sesuatu yang membuat dia cacat, sehingga